Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiful Adil Faista dan rekan saya Satria Barabi. Kami dari Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Sleman, Yogyakarta. Judul penelitian ini adalah Upaya Pelestarian Kawasan Masjid Patok Negoro, Pelosok Kuning, Ngaglik, Sleman Sebagai salah satu penanda keistimewaan Yogyakarta. Masjid Patok Negoro, Pelosok Kuning merupakan salah satu cagar budaya yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Masjid ini kokoh berdiri di atas tanah kesultanan seluas 2.500 meter persegi. Masjid Pelosok Kuning merupakan satu-satunya masjid Patok Negoro yang masih tampak utuh keaslian bangunannya. Masjid Pelosok Kuning memiliki arsitektur serupa dengan Masjid Agung Yogyakarta. Bangunan utama masjid berbentuk joglo. Di dalam masjid ada mimbar tua yang terbuat dari kayu jati dengan ornamen pada pegangan mimbar. Di sisi selatan serambi terdapat beduk yang dibungkus saat waktu sholat, awal Ramadan, buka puasa, dan sahur. Kemudian ada kolam yang mengelilingi masjid. Ada pula gapura di sisi selatan dan timur masjid. Gapura tersebut berunda 14. Selain itu, di dalam kompleks masjid terdapat makam imam pertama, yakni Kyai Raden Mas Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ini adalah tradisi bubur manggul di bulan Suro ya, di Masjid Cagar Budaya Patok Negoro. Ya nih bubur manggul. Nah, gimana rasanya Pak? Enak, Pak. Enak ya? Super enak. Super enak. Iya. Mantap. Mantap. Pak Muci, enak Pak Muci? Enak banget ya? Bubur manggul ini tradisinya di Pelosok Kuning setiap bulan Suro. Akan dikasih kuah nih ya. Nah, inilah bubur manggul, sudah siap untuk disantap ya. Tapi kalau berdasarkan informasi itu berdirinya itu sejak HB pertama. Jadi kurang lebih umurnya masjid ini sekitar kurang lebih 200 tahun. Ya lebih dikit lah. Seperti itu HB pertama. Itu berdasarkan informasi dari buku-buku yang diterbitkan khusus untuk para negara itu ada. Dibandingkan dengan Masjid Patok Negoro yang ada beberapa tempat lainnya, Pak, menurut Bapak ada keistimewaan Masjid Patok Negoro yang ada di Pelosok Kuning ini? Ya memang betul. Jadi di sini istimewanya masih asli. Di tempat-tempat lain itu sudah pernah dirubah sehingga bentuknya sekarang sudah tidak asli lagi. Misalnya di Melangi itu pernah dibongkar menjadi lantai 2. Otomatis bangunan seperti ini sudah berubah. Kalaupun sekarang dikembalikan itu bukan barang aslinya. Kemudian di Dongkelan itu pernah dibakar oleh penjajah.
Kemudian di Mbabatan sebelah timur itu pernah dipindah ke daerah Jalan Kalurang. Daerah perpindahannya dikasih nama Mbabatan Baru karena dulu di daerah Mbabatan itu mau dibangun perluasan bandara oleh Jepang, kemudian masjidnya sama jamaahnya orangnya dipindah ke daerah Jalan Kalurang di dekat Pasar Kolombo, dikasih nama Kampung Mbabatan Baru. Tapi ketika ternyata tidak jadi dipindah di perluasan bandara, maka oleh Hamengkubuwono ke-9 dibangun lagi masjid dan diberi nama Ad-Darajat untuk menandai bahwa yang bangun adalah Hamengkubuwono 9, di mana nama kecil dari Hamengkubuwono 9 namanya Darojato, dikasih nama Ad-Darajat gitu. Di sini yang paling asli. Sekitar masih kalau materinya itu ya sekitar masih 80% asli. Karena setiap diganti pasti ditandai usuk nomor sekian diganti kasih pin, kasih tanda. Kemudian usuk-usuk atau kayu-kayu yang sudah kropos tapi masih kuat masih dipertahankan. Sehingga kesimpulannya sekarang secara materinya masih sekitar 80%. Setelah melakukan wawancara dengan Ketua RW dan Takmir Masjid Patok Negoro, kami melanjutkan wawancara dengan ahli budaya di Dinas Kebudayaan DIY. Pin atau mungkin di floor itu ya, kalau diganti keramik ini ya sudah nggak asli, karakternya sudah berubah, makanya dikembalikan ke bentuk floor atau mungkin ubin yang gablok-gablok itu seperti itu. Jadi kami dulu dalam yang di Malang terutama ada masalah, kami sudah diatasi, sudah kita benahi sehingga bentuk-bentuknya tidak bentuk-bentuk yang modern sudah berubah, sudah diganti bentuk asli. Banyak yang mentang itu karena apa? Ya rumusan sudah awal dari asli kok diganti gitu. Suatu ingin mengklaim itu diakui Patok Negoro ini. Jadi yang menurut ahli-ahli mau tim ahli catat budaya Patok Negoro 4 tapi Mani Mbabatan sama Pasar Kuning 4 karena ini kan istilahnya kan sebagai benteng pertahanan. Setelah melaksanakan metode observasi dan wawancara, kami melakukan metode studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan Masjid Patok Negoro. Apabila data-data yang kami dapat dari studi literatur dirasa cukup, maka kami gabung dan selaraskan dengan data hasil observasi dan wawancara. Baik Pak, jadi dari hasil wawancara kemarin dengan Bapak Ketua Takmir, Bapak Amanuddin, kalian bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa Masjid Patok Negoro di Pasar Kuning tersebut mempunyai keistimewaan yang dimana keistimewaan masjid lagi bikin laporan kan? Iya Bu. Sudah sampai mana? Ini lagi penyusunan laporan baru laporan. Oh iya. Baik, ini laporannya sudah sampai ini ya. Sudah bahasan. Baik, nanti kita dilanjutkan di referensi-referensinya ya.
Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya pelestarian Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dari Keraton Yogyakarta, masyarakat Pelosok Kuning, serta pemerintah Provinsi DIY. Upaya pelestarian tersebut berupa adanya campur tangan dari pihak keraton di dalam kepengurusan takmir masjid serta dukungan finansial dan spiritual. Adanya dukungan dari pemerintah Provinsi DIY yang memasukkan Masjid Patok Negoro sebagai cagar budaya, adanya sistem perkawinan endogami, adanya peran aktif pemuda-pemudi terhadap segala jenis kegiatan yang ada di Masjid Patok Negoro. Selain itu, adanya fungsi dakwah serta tidak adanya politik praktis sehingga bersifat netral. Juga adanya peran media cetak dan elektronik yang menyiarkan segala kegiatan di Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning. Kawasan Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning menjadi penting dikarenakan keberadaannya menjadi salah satu penanda keistimewaan Yogyakarta, serta memberikan identitas kuat terkait sejarah, budaya, tradisi, kehidupan sosial, dan kehidupan keagamaan bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat Yogyakarta secara luas.